begitu kerja untuk beliau, banyak pertanyaan beliau, itu yang rusak, waduh, jangankan kalau saya sudah menduga pertanyaan itu masih mending. Menduga tapi belum dapat jawaban. Ini terpikir pun enggak. Tahu beliau tanya. Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini ada video yang sebenarnya bukan hal yang mengejutkan karena ini sering kali kita lihat, tapi tetap saja masih ada orang-orang yang nggak percaya. Padahal yang bicara ini ya bukan buzzer gitu ya. Inilah dua orang dalam sendiri gitu ya, yang mengakui bahwa Pak Jokowi memang kalau kerja itu sangat detail. Di antaranya ada Bapak Andika Perkasa dan juga Bapak Sukardiri Nakit ya, mantan staf sus presiden guys, yang mengatakan hal yang sama loh. Mereka berarti punya penilaian yang sama, dimana memang itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang konsisten ya dalam bekerja. Sekaligus kita lihat juga gitu ya bahwa Pak Jokowi ini orangnya memang berani gitu guys. Coba kita perhatikan aja deh langsung ya komentar atau analisis atau penilaian dari dua orang dalam yang dulu pernah bekerja dengan Pak Jokowi berikut ini. Saya hanya orang kampung. Saya 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 ini orang kampung. Saya orang kampung. Nah ini yang orang kadang tidak paham di awal-awal dulu itu, Pak Jokowi itu, beliau itu sangat detail, betul-betul detail gitu ya. Misalnya waktu kunjungan kerja ke Banjarmasin, waktu kebakaran hutan itu, dari bandara langsung ke lokasi kebakaran. Itu waktu itu ada kira-kira 2.000-an itu berusaha, ya aparat macam-macam ya, madamkan kebakaran itu. Padahal titik kebakarannya hanya 2-3 titik saja. Saya lihat beliau agak diem terus berkernyit gitu loh, berkernyit gitu. Kembali ke hotel dulu, masuk hotel, check in, beliau sholat. Setelah sholat tiba-tiba kita kembali ke lokasi kebakaran. Loh, ada apa? Tapi beliau tetap kembali ke lokasi. Ternyata apa? Seperti incognito gitu. Datang ke lokasi, tinggal 5-10 orang aja. Itu tadi orang yang 2.000 itu hilang semua. Nah presiden ini, kebiasaan gini tidak benar. Akhirnya apa ya? Dikumpulkan semua, ya tahulah pokoknya. Yang jelas sejak saat itu nggak ada lagi tuh pola mobilisasi. Kesan saya waktu kerja untuk beliau ya, di Pas Pampres. Detail banget mas. Detail banget. Ya sama kayak Pak Andika dong kalau gitu. Saya merasa sudah detail. saya merasa ya. Begitu kerja untuk beliau, banyak pertanyaan beliau. Itu yang rusak. Waduh. Jangankan kalau saya sudah menduga pertanyaan itu masih mending. Menduga tapi belum dapat jawaban. Ini terpikir pun enggak. Tahu beliau tanya. Sangat teknis. Jadi itu yang waduh. Ya saya jawab apa adanya juga. Waduh, mohon maaf Pak, belum saya pikirkan, tapi sekarang akan saya cari jawabannya. Jadi saya juga jujur aja lah, nggak yang kemudian, oh siapa sudah saya lakukan, padahal belum, nggak mau saya. Nggak apa-apa beliau berpikir saya, Andika nih bego, nggak apa-apa. Saya lebih baik begitu, karena iya Pak, saya belum terpikir, mohon maaf Pak, saya mohon waktu. Apa kata Pak Jokowi Bu soal itu Bu? Alhamdulillah beliau merestui. Apa Bu yang membuat Ibu mungkin membuat PSI ini jadi pertimbangan gitu? Intinya sih sama-sama aja ya, sama-sama bisa ke masyarakat, seperti itu aja sih. Mungkin ada sosok Pak Jokowi. Ya, salah satunya. Salah satunya karena ada sosok Pak Jokowi. Beliau mengakui kan, jelas. Gimana coba? Ini 2029 masih jauh loh. Dan kemungkinan perubahan situasi politik masih bakalan mungkin terjadi. Dari sekarang sampai ke tahun 2029 nanti, nggak tahu siapa-siapa aja nanti yang pelan-pelan akan meninggalkan partai-partai yang lamanya dan bergabung ke PSI. Karena siapa? Karena Pak Jokowi. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Per hari, jangan mikir per tahun, per hari
baik itu minyak, baik itu gas, dan juga ada turunan petrokimia, sehingga membebani, sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, misalnya gas ini sebenarnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa-apa? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak, sama. Lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Ya pelajari, seperti ini enggak benar kita ini. After masih impor, ada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi after. Lah kok kita seneng impor after? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak. Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia kita nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Coba, triliun ya, bukan miliar. Inilah yang harus, sehingga saya sampaikan, sebetulnya saya pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan. Ya, ini ada yang karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memakzulkan Prabowo. Mulai lagi lah si provokator yang satu ini kan, si Said Didu ini kan, si pecatan komisaris gitu. Jadi Said Didu ini memfitnah pendukung Pak Jokowi, pendukung yang setia kepada Pak Jokowi gitu loh. Katanya para pendukung Pak Jokowi itu menginginkan supaya Pak Prabowo dimaksudkan. Manusia Pekima, yang ingin memasukkan Pak Prabowo itu bukan pendukung Pak Jokowi, melainkan kalian inilah para gerombolan-gerombolan bersakit hati gitu. Karena jagoan kalian yaitu si Anies Baswedan kalah di Pilpres kemarin. Kalian jangan pernah memfitnah pendukung Pak Jokowi. Kenapa saya bilang begitu? Karena pendukung Pak Jokowi itu tahu betul gitu loh, bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik di negara ini. Jadi kalian tuh jangan banyak baca, jangan banyak ngerocot gitu. Kalian siapa sih di negara ini? Tidak ada apa-apanya kali di negara ini gitu. Kalian tuh cuma manusia sampah, manusia tolol, dan manusia goblok di negara ini. Kalian memfitnah Pak Jokowi, kalian memaki-maki Pak Jokowi, kalian menghina juga pendukungnya, tapi si otak kalian itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi saya ingin mengatakan berkali-kali untuk para pendukung Anies Baswedan ya kan, sama si siapa namanya, Said Didu. Anda tuh janganlah memframing bahwa Pak Jokowi itu adalah orang jahat. Tidak sama sekali. Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik gitu loh. Orang yang sangat cerdas, orang yang sangat santun dan sabar gitu. Jadi kalian tuh adalah gerombolan-gerombolan manusia tolol dan bodoh di negara ini. Kalian tuh hanya mencari makan, mencari uang dengan cara yang haram gitu loh. Yaitu menjatuhkan nama baik Pak Jokowi ya kan. Jadi itulah poin utamanya. Kalian tuh cuma orang tolol dan bodoh di negara ini. Jokowi ini orang yang bengis. Dia membuat orang baik menjadi tidak baik. Dia membuat orang yang biasa. Kurnia, tukang gibah, tukang fitnah, saking bencinya sama Pak Jokowi. Hei Kurnia, kalau memang Pak Jokowi itu bengis, sudah dari dulu Kurnia rumahnya Pak Jokowi itu hancur dengan
tanah, rata dengan tanah, karena sudah dihancurkan massa, seperti rumahnya Saroni, seperti rumahnya Eko Patrio dan Uya Kuya. Kalau Pak Jokowi bengis, mulutnya Pak Jokowi sudah koar-koar kemana-mana menyerang kalian, mengklarifikasi. Bahkan kalau Pak Jokowi bengis, bisa loh Pak Jokowi menculik kalian semua. Sudah hilang namamu seperti Pak Harto dulu. Bisa loh. Orang kalau baik, ya sampai kapanpun baik. Nggak bisa orang baik menjadi nggak baik, itu berarti karakter. Jangan kau salahkan Pak Jokowi, orang baik menjadi tidak baik. Ya salahnya sendiri kalian. Ya, membenci, menghasut, menghujat. Kalian yang tidak baik. Sudah mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Tapi kalian mengelak. Bengisnya Pak Jokowi di mana? Sampai hari ini Pak Jokowi diam. Ya. Pak Yusuf Kalla ngomong seperti itu pun Pak Jokowi masih menghormati Pak Yusuf Kalla. Kalau Pak Jokowi bengis, pastilah Pak Jokowi akan koar-koar kayak Pak Yusuf Kalla seperti itu. Tidak hanya itu. Jika Pak Jokowi bengis, kalian semua gerombolan RRT dan kamu juga Kurnia hilang. Seperti zamannya Pak Harto. Bengisnya di mana? Yo ngene iki lho, lek tukang fitnah, tukang gibah. Bisa-bisanya kalian itu ngomong bisa merubah orang baik menjadi tidak baik. Ya kalian sendiri yang tidak baik. Dan terbukti kan? Terbukti. Bahwasanya buku yang kalian terbitkan, buku yang kalian buat dengan dalih penelitian haram. Haram. Dan buku itu menjadi polemik sekarang. Masihkah kau buta? Hah? Matamu nggak melihat mana yang benar, mana yang enggak? Kalau Pak Jokowi bengis, sampai hari ini pun rakyat nggak akan datang ke sana. Mana sekarang mantan presiden yang rumahnya penuh dengan rakyat? Mana? Angger jeplak, angger ngomong, lambene gak ditoto. Wong Sari kok tukang fitnah karo gibah. Salut. Kita sangat salut dengan respon jawaban dari Bapak Jokowi terhadap statement dari Pak JK bahwa dia jadi presiden karena beliau. Dan kan semua sudah tahu dia jawaban toh. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung. Tanggal 20 April kemarin, di tengah situasi politik yang sangat panas, beliau dijumpai oleh pers media pada waktu itu. Dan beliau diminta statement oleh wartawan pada waktu itu. Dikatakan bahwa beliau menjadi presiden oleh karena jasa Bapak Yusuf Kalla. Dan bosan tahu apa? Semua orang menunggu respon jawaban dari Bapak Jokowi. Apa jawabannya? Iya, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung. Respect Pak. Selesai, sonde ada debat sama sekali. Sonde balas klaim sama sekali. Dan tidak ada pembelaan yang panjang. Di sini kita mau bicara bukan masalah politik. Bukan masalah siapa yang benar atau siapa yang salah soal polemik ini. Karena ini sudah ditangani oleh hukum. Yang kita mau bahas di sini adalah soal karakter di balik respon jawaban yang sangat luar biasa. Karena apa? Di zaman sekarang ini semua orang tuh berlomba-lomba untuk mencari pengakuan. Kelihatan paling benar, paling berjasa, paling sukses. Ingat, itu bukan kelemahan. Itu tuh kekuatan yang terlalu besar yang sonde semua orang punya. Kita tarik 3 kesimpulan dari jawaban Bapak Joko Widodo yang bisa ketemu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang kuat itu sonde perlu berteriak untuk membuktikan bahwa lu tuh hebat. Karena jawabannya paling berkelas adalah ketika lu bisa jawab yang paling singkat dan yang paling tenang. Yang kedua, saya orang kampung. Itu bukan bentuk kelemahan. Itu tuh pernyataan yang sangat mengakar dan mempunyai fondasi yang sangat kuat. Identitas yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan yang ketiga adalah menyerahkan penilaian kepada publik. Biarkan caramu bekerja, caramu melayani, caramu menjalani hidup yang berbicara lebih keras daripada hanya. Terima kasih Pak Jokowi, karena Bapak baru saja menunjukkan sikap kepemimpinan yang sejati. Hormat. Kasih tahu itu termul Pak Jokowi jadi presiden itu karena saya. Gede suaranya cemetut kayak petir ketiga. Itu loh kiai siapa itu bilang. Nek orang yang suka bilang karena saya. Itu ya yang pertama setan. Yang kedua itu tuh Fir'aun. Yang ketiga itu Korun. Yang keempat itu Bapak. Yaitu Bapak Caplin. Karena saya. Suaranya cemetut kayak petir ketiga paling kondang dewe. Hei, Caplin.
Pak Jokowi dicintai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bukan karena dirimu. Cinta Pak Jokowi, cinta partai PSI, cinta keluarga Pak Jokowi, cinta ya wes cinta, titik. Oke guys, jadi seperti itu ya penilaian dari orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi dengan waktu yang lama tentunya ya, bukan yang sekedar sebentar terus kemudian di reshuffle gitu ya. Jadi orang-orang ini benar-benar mengetahui bagaimana cara kerja Pak Jokowi. Ini sangat berbeda sekali dengan framing orang-orang yang benci gitu ya, yang mengatakan Pak Jokowi, yang banyak yang meremehkan lah Pak Jokowi. Padahal kenyataannya ya menurut penilaian orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi ya memang Pak Jokowi kerjanya itu nyata, detail, dan banyak sekali hal-hal cerdas yang dilakukan oleh Pak Jokowi guys. Menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!